Masih bersama kami di Presisi Siang, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Benyahdi menggelar acara Coffee Morning bersama Forkopimda, pelaksana pemilu, stakeholder, serta LSM dan Ormas di Cikarang Utara dalam rangka pengamanan rangkaian pelaksanaan pemilu Kada 2024. Dalam pesannya, Kapolres Metro Bekasi menyampaikan agar terjalinnya sinergitas Polri dengan pemerintah, pelaksana pemilu kada, dan berbagai elemen terkait. Demokrasi merupakan kesatuan dari segala macam budaya, agama, dan elemen kehidupan. Semua bisa hidup, bisa berkembang, dan bisa berjalan dengan kondusif. Ini tidak lepas dari dukungan yang saya yakin memiliki visi dan misi yang mulia bagi pertumbuhan Kabupaten Bekasi. Kenapa kami mengadakan silaturahmi pagi hari ini? Supaya kita memiliki visi dan misi yang sama, kita memiliki komitmen yang sama, supaya pelaksanaan pilkada tahun 2024 bisa berjalan aman, lancar, kondusif seperti pemilu yang sudah kita laksanakan. Jangan memaksakan dan hormati pilihan orang. Mari kita jaga kondusivitas Kabupaten Bekasi. Kita tunjukkan kepada masyarakat luar dari Kabupaten Bekasi bahwa Kabupaten Bekasi seterusnya bisa bermainnya. Sementara itu, Wakoops Nusantara Cooling System memberikan pengarahan kepada personil Polda Lampung dan Polres jajaran untuk menghadapi pemilu serentak 2024 mendatang. Dalam pengarahannya, Wakoops mengingatkan peran Polri harus adaptif dan proaktif agar pemilu kada 2024 berjalan dengan kondusif. Pengarahan kepada personel Polda Lampung disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Operasi Nusantara Cooling System, Brigjen Pol Yuyun Yudantara, pada 19 September 2024 di Hotel Novotel Bandar Lampung. Pengarahan ini dihadiri sebanyak 750 personel anggota Polri yang terdiri dari berbagai satker di Polda Lampung. Pengarahan ini dilakukan untuk penguatan internal satker tahun 2024 di Polda Lampung, untuk mempersiapkan pemilu kepala daerah serentak yang kondusif. Pada kesempatan ini, Wakoops Nusantara Cooling System Brigjen Pol Yuyun Yudantara menyampaikan sesuai perintah Presiden dan Kapolri bahwa Polri harus adaptif dan proaktif dalam menetralisasi politik, memitigasi disinformasi, serta menjaga kerukunan bangsa saat pemilu. Bapak Presiden dan Bapak Kapolri menginstruksikan bahwa terkait pelaksanaan pilkada tahun ini, Polri harus adaptif dan proaktif dalam menetralisasi residu politik, memitigasi disinformasi pemilu, serta menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Bapak Kapolri juga menekankan bahwa Polda jajaran perlu mengoptimalkan kegiatan cooling system untuk mengeliminasi potensi konflik dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman lokal yang dimiliki. Harapan kami dan harapan kita semua, semoga upaya yang kita lakukan pada pilkada serentak tahun ini dapat menciptakan pilkada serentak yang aman, damai, dan lancar. Pada kesempatan ini, Kapolda Lampung menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk peningkatan kapabilitas dan integritas serta kesiapan untuk menghadapi pemilu kada serentak 2024 di Provinsi Lampung. Ini adalah salah satu bentuk dukungan pusat kepada kita yang ada di wilayah untuk bisa meningkatkan kapabilitas, integritas, serta mungkin kesiapan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung. Saya berharap melalui kegiatan penguatan internal ini kepada seluruh personel Polda Lampung dapat lebih memahami
dan mengimplementasikan strategi cooling system yang mengedepankan tindakan-tindakan yang sifatnya preemptif dan preventif. Sementara itu, para Kasatgas Ops Nusantara Cooling System turut memberikan pengarahan untuk penguatan internal Satker di Polda Lampung untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024. Dari Bandar Lampung, Lampung, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, dalam kegiatan Focus Group Discussion kontra radikal Divisi Humas Polri pada hari Kamis 19 September di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, dihadiri oleh santri dan pengurus seluruh ponpes yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tema yang diangkat kali ini adalah terorisme musuh kita bersama, dengan mengajak peserta untuk membentengi diri dari paparan paham radikalisme. Dalam rangka mencegah terpaparnya generasi muda dari paham radikalisme dan sikap intoleransi, Divisi Humas Polri menggelar Focus Group Discussion kontra radikal di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kegiatan FGD kontra radikal ini dihadiri oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto, Kapolres Goa AKBP Ronald TS Simanjuntak, serta mahasiswa, santri, Forkopimda, tokoh agama, dan pengurus seluruh ponpes yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bertemakan terorisme musuh kita bersama, Divisi Humas Polri mengajak para pengurus dan santri seluruh pondok pesantren mencegah paham radikalisme dan mencegah sikap intoleransi yang dapat memecah persatuan dan merugikan masyarakat Indonesia. Divisi Humas Polri ini juga mengajak seluruh peserta FGD bekerja sama untuk melawan radikalisme dan menjaga keamanan masyarakat. Di sini kami memberikan edukasi tentang bahayanya terorisme dan semuanya yang hadir di sini paham dan banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana untuk tidak terjadinya paham-paham radikal di Kabupaten Goa ini. Ini kita bisa lihat ya, dari siang sampai sore itu mereka masih antusias mendengarkan penyampaian edukasi dari narasumber terkait masalah radikalisme. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Ustadz Firmanullah mengapresiasi kegiatan FGD kontra radikal yang digelar Divisi Humas Polri. Ia mendukung Polri dalam memberantas dan mencegah tindakan radikalisme dan terorisme. Atas nama Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Bapak Polri dalam hal ini dari Humas Polri, Mabes Polri. Alhamdulillah untuk kali kedua pesantren Sultan Hasanuddin didatangi ataupun dari Humas Polri datang bersilaturahim kepada kami semuanya yang ada di pondok ini, dan kita semuanya tentu mendukung apa yang diberikan dari Polri kita ini. Jayalah dikau, abadilah namamu, Polri di hati sanubari kita semuanya, rakyat dan bangsa yang sama kita cintai ini. Insya Allah Polri ada di hati kita semuanya. Usai gelaran ini, para mahasiswa, santri, pengurus ponpes, tokoh agama, dan Forkopimda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diharapkan dapat membentengi diri agar tidak terpapar paham radikal dan mampu bersama Polri dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Christian Hendra, Polri TV. Dalam FGD kontra radikal yang digelar oleh Divisi Humas Polri ini, Ketua Tim Kombes Pol RD Adri Bulan Caniago mengajak para peserta untuk mewaspadai penggunaan teknologi informasi, utamanya melalui gadget.
Dalam rangka mencegah tumbuhnya paham radikalisme dan sikap intoleransi di Indonesia, penggunaan teknologi informasi seperti gadget perlu diwaspadai bagi generasi mendatang, utamanya para santri. Hal ini disampaikan oleh tim Ketua Fokus Group Discussion Kontra Radikal, Kombes Pol RD Adrimulan Caniago, di Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Langko, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan bahwa informasi yang diterima melalui media sosial perlu diwaspadai dan pentingnya dalam melakukan saring sebelum sharing melalui gadget. Ia meminta para peserta FGD yang terdiri dari mahasiswa, santri, Forkopimda, tokoh agama, dan pengurus seluruh ponpes yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan untuk berhati-hati dengan setiap informasi yang ada. Menurutnya, media sosial dapat menjadi celah masuknya penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Sementara itu, Muhammad Nasir Abbas selaku pemateri dalam FGD ini menyampaikan, anak muda punya peran dalam menangkal konten-konten yang memuat paham radikal dan intoleran yang ada di media sosial. Salah satunya dengan keberanian melakukan perlawanan dengan tidak ikut menyebarkan informasi tersebut. Bagaimana caranya untuk kemudian berpartisipasi, yaitu dengan cara mengcounter. Kalau misal ada konten intoleran, konten ujaran kebencian, konten yang tidak menghormati perbedaan, nah kita lah yang kemudian mengcounter lewat media sosial lagi. Ya, itu bagian dari para mahasiswa dan para remaja, para pelajar melakukan sikap mereka dalam mengcounter. Dengan diselenggarakannya fokus grup discussion kontra radikal ini, para peserta diharapkan tidak mudah terhasut dengan konten-konten yang bermuatan paham radikal dan intoleransi. Kedepannya, generasi muda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dapat menjaga persatuan dalam hidup bernegara dan mencegah munculnya bibit-bibit terorisme. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Christian Hendra, Polri TV. Ditlantas Polda Sumatera Utara melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Stadion Utama Sumatera Utara menjelang berlangsungnya penutupan PON ke-21 Aceh Sumut yang rencananya akan dimulai Jumat malam 20 September 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.